Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Di sini saya Repridep dan sini kita mau berbagi ilmu dan berbagi pengalaman tentang budidaya maggot beset. Ya, sebelumnya apa kabar semuanya? Yang pastinya sahabat maggot baik-baik semuanya ya, sehat dan murah rezeki. Oke. Dan kalau bisa tidak lupa dengan banyak duit. Semangat terus buat budidaya maggot beset. Dan video kali ini kita mau berbagi pengalaman tentang pemberian pakan maggot beset ya. Ada beberapa teknik cara memberi makan maggot beset. Jadi sebelum kita bahas ya, sebelum kita masuk ke video berikutnya, jadi buat teman-teman ya yang sudah bergabung saya berterima kasih. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung, saya mohon bergabung dengan cara klik subscribe ya, kalau bisa untuk komentar, memberi saran dan juga like untuk saya agar dari dukungan Anda ya, dari dukungan teman-teman sahabat maggot itu saya jadi lebih semangat lagi membuat materi-materi, membuat budidaya maggot beset. Oke, lanjut, kita langsung tak berlama-lama lagi, langsung gas terus ya guys ya ke lokasi TKP. Baik, teman-teman, kali ini kita sudah di TKP ya. Yang tadi kita bahas tentang teknik pemberian pakan kepada maggot beset. Nah, kita langsung di tempat bayi-bayi maggot. Nah, ini bayi maggot adalah salah satu siklus ya yang berpengaruh ya, salah satu siklus yang sangat berpengaruh dari untuk hasil kedepannya ya. Karena apabila nanti bayi-bayi maggotnya kita tidak bisa merawatnya atau tidak benar-benar untuk salah dalam pemberian pakan, itu kemungkinan bayi-bayi maggot dengan hasil panennya itu sedikit. Nah, ini setiap media saya atau setiap biopon ini saya sudah mempersiapkan itu selalu dalam satu biopon ini ya, selalu itu saya buat 15 gram. Jadi untuk 15 gramnya itu mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya teman-teman ya. Saya sebelumnya saya mohon maaf ya untuk kameranya agak goyang atau sangat goyang gitu ya kan, tidak fokus dikarenakan saya di sini yang menjelaskan dan saya juga yang memegang kameranya. Jadi harap maklum ya buat teman-teman. Semoga nanti apa yang saya sampaikan ini bisa sampai ke sahabat-sahabat maggot semuanya ya. Nah, kita tadi bahas tentang teknik pemberian pakan. Nah, ada beberapa teknik memberi pakan kepada bayi-bayi maggot. Yang pertama itu memberi pakan sekali saja sampai panen ya. Apa itu? Kayak mana tuh ya caranya ya kan? Nah, ini sekali pemberian pakan langsung panen itu yang biasa dilakukan dengan memberi pakan itu seperti uh, kohe ayam ya, kohe ayam, kohe ayam atau kohe gitu tuh kayaknya enggak ya. Pemberiannya itu seperti ampas kelapa bisa ya kan, untuk limbah-limbah pabrik seperti susu kadaluarsa atau tepung-tepung kadaluarsa gitu ya kan, itu bisa gitu ya kan, atau ampas sagu yang dicampur dengan susu. Itu mungkin kita bisa memberi sekali pakan sampai panen. Dikarenakan kenapa gitu ya kan, karena kalau sekali pakan sekali dia memberi makan itu tuh kan banyak gitu ya kan, sedangkan yang mau diberi tadi itu masih sedikit, sedangkan bayi maggotnya masih kecil, susah mengurai gitu ya kan. Jadi agak terlalu lama untuk mengurainya. Jadi karena kelebihan dari susu ataupun pakannya itu tuh tidak menimbulkan bau yang tidak sedap yang mengundang lalat itu tuh, jadi sah-sah aja bagus gitu ya kan, karena tidak nanti ke depannya itu nggak bercampur dengan lalat hijau, maksudnya larva-larva lalat hijau gitu. Jadi itu bisa sih sebenarnya kita buat teori dengan cara sekali pakan gitu, tapi mempunyai kelemahan gitu ya bagi limbah-limbah rumah makan ya. Kalau misalnya limbah rumah makan atau kohe-kohe kita kasih sekali pakan gitu dengan 60 kilo lah kita masukkan dalam satu biopon ini ya. Ukuran biopon ini 1 kali 2 itu bisa menyebabkan lalat hijau
akan bertelur yang bakal menimbulkan larva-larva hijaunya yang bakalan bertaburan di dalam biopon ini. Jadi untuk perkembangan magotnya juga tidak maksimal. Itu satu teknik pemberian makan sekali langsung panen, ya kan. Nah, ada juga pemberian makannya itu dia bertahap berkesinambungan gitu ya kan, dikasih setiap hari itu sampai dia panen gitu ya kan. Nah, metode yang kedua ini yang sering saya pakai gitu ya kan, karena kebetulan, nah sebentar dulu ya, pakan yang saya pakai itu pakan yang saya buat untuk limbah rumah, untuk maggot saya itu pakai limbah rumah makan seperti ini ya. Ada limbah resto ya, kepala ikan ya, udah gitu ini tengok nih, ada ayam potong gini ya kan. Jadi ini kan lihat nih, kalau kita buat dia skala besar, kita langsung sekali ngasih makan gitu, ini bakalan lalat duluan yang bertelur, larva lalat yang bakalan makan duluan ataupun yang mengurai duluan gitu ya kan. Jadi hasilnya itu nggak maksimal gitu, apalagi nanti kalau misalnya kita buat terlalu banyak limbah resto ini yang berminyak banyak, itu bayi-bayi magotnya itu bakalan mati gitu. Jadi kita yang di tahap kedua ini, dia tekniknya itu pemberi makannya itu bertahap. Jadi ini sudah bertahap, ini sekitar waktu pas lagi bayi maggot yang baru masuk ke biopon dalam 1 hari, sedangkan ini sudah 3 hari. Jadi kita lihat hasilnya untuk bayi maggot yang sudah 3 hari. Nah, ini juga bercampur dengan larva hijau ya, larva lalat hijau juga, cuman dia nanti bakalan lari dan kabur gitu ya kan. Nah, kita bongkar dulu ya, kita bongkar. Nah, nih, inilah bayi maggot ya, yang sudah dimasukkan ke biopon pembesaran dengan usia 3 hari di dalam biopon pembesaran ya. Kalau untuk dihitung dari mulai telur, ini sudah sekitar 8 hari gitu ya kan, 8 hari. Mudah-mudahan dalam seminggu, nggak sampai seminggu ya, 4 hari nanti ini mungkin lebih besar lagi, nanti magotnya gitu ya kan. Jadi mudah-mudahan dari 5 hari ini bisa kita panen. Dan ada juga nomor ketiga, tekniknya itu caranya pemberi makan dia sampai panen ya kan, memberi makannya itu sampai panen. Tetapi saat nanti dia belum siap untuk panen ya, diberi makan sekali lagi. Jadi dia kombinasi dari gabungan pemberian makan 1 kali panen dengan langsung diberi berkali-kali gitu. Jadi kalau misalnya dia pemberian sekali makan dia gitu dalam seminggu, rupanya untuk bobotnya maggot tadi belum sempurna ataupun belum siap dipanen, karena bobotnya masih kayaknya nih ukuran magotnya si kecil, jadi bisa dikasih makan untuk 3 atau 4 hari lagi gitu dia. Jadi itu ada 3 teknik dalam pemberian pakan ya. Jadi dalam 3 pemberian makan, jadi teman-teman juga bisa memilih di antara 3 itu gimana gitu ya kan. Tapi kalau untuk pengalaman aku ya, pemberian makannya itu berkali-kali untuk beri makan magotnya itu jadi teknik yang nomor 2 ya. Jadi buat teman-teman, Anda bisa juga mengaplikasikan dari metode cara pemberian makan dari saya gitu ya. Cara pemberian makannya nggak mau dengar karena ada tamu. Jadi teman-teman bisa memilih teknik atau metode cara pemberian makannya maggot gimana gitu ya kan. Tinggal tergantung teman-teman atau tergantung sahabat maggot untuk memberi apa aja makanannya gitu. Kalau misalnya ya pohe, berarti harus memberi makannya itu bertahap gitu. Kalau misalnya dia tuh bungkil ya, mungkin ya kalau misalnya teman-teman punya di sana bungkil, mungkin sekali pakan aja, langsung penuhkan aja ya kan, sekali penuhkan aja. Istilahnya ini panennya 20 kilo nih bakalan nih ya kan. Jadi kita beri makan dia itu sekitar 20 kilo 20 kilo nanti bakalan panen. Kalau bisa kita kasih pakan itu 40 kilo bungkil. Jadi itu teman-teman ya, mungkin dari video saya ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dengan cara metode pemberian makannya itu gimana yang mau abang buat ya kan.
Jadi cuman itu aja yang bisa saya aplikasikan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, bisa jadi panutan atau bisa jadi tambahan ilmu buat teman-teman. Jadi terima kasih apabila kata atau kalimat saya yang agak ngambang-ngambang dikarenakan saya enggak konsen ada tamu tadi. Jadi saya mohon maaf apabila kata saya tadi ada yang terpleset-pleset, saya juga mohon maaf. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.